Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kelak pada hari kiamat akan ada yang namanya Yaumil Hisab, yaitu hari di mana seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang ia lakukan selama hidup di dunia. Pengadilan Allah itu sangat adil, bahkan kejahatan sekecil apapun akan dibalas dengan setimpal. Nanti pada Yaumul Hisab, orang-orang akan dihisab dengan perhitungan yang sangat cepat. 3 orang yang paling pertama dihisab dan paling pertama masuk neraka. Menurut hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti akan ada 3 golongan orang yang akan mendapat jatah hisab pertama, dan mereka juga pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? 1. Orang yang berjihad bukan karena agama. Orang yang pertama kali dihisab adalah orang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Namun sebenarnya orang tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam berjuang membela agama Allah, melainkan hanya ingin dikatakan sebagai orang yang gagah, pemberani, dan lain sebagainya. Kelak orang ini akan diperlihatkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan setelah itu Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu?" Lalu orang tersebut menjawab, "Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid." Namun Allah Maha mengetahui, sehingga dia berfirman, "Engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu." Lalu diperintahkanlah malaikat oleh Allah untuk menyeret orang itu dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikut bunyi hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, 'Amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Ia menjawab, 'Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid.' Allah berfirman, 'Engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkannya ke dalam neraka. 2. Orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran. Selain itu, orang yang berilmu dan orang yang membaca Al-Quran juga adalah orang yang pertama kali mendapatkan hisab dan pertama kali masuk neraka. Namun yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu tersebut berharap agar ia disebut sebagai seorang yang alim, pintar, dan sebagainya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan berharap dirinya dapat disebut sebagai qori dan hafiz. Melanjutkan hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepada kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, 'Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?' Ia menjawab, 'Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau.' Allah berfirman, 'Engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik dan hafiz. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah pernah mengharapkan pujian dari orang lain atas kemampuan yang kita miliki, sehingga memunculkan sifat sombong dalam diri dan membuat pahala yang kita dapatkan hilang karena hal itu. 3. Orang yang bersedekah tapi mengharapkan pujian. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan karunia berupa harta benda dan kekayaan.
Kemudian dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah untuk kebaikan seperti bersedekah, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi ia melakukannya hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang murah hati. Maka Allah akan langsung melemparkannya ke dalam neraka dan orang-orang seperti itu termasuk dalam golongan ahli neraka. Sabda Rasulullah SAW melanjutkan hadis tadi. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya, "Apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sodako dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang yang akan pertama kali dihisab dan golongan pertama pula yang masuk neraka. Oleh karena itu, maka hendaknya kita melakukan ibadah niatkan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang tersebut. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman kelak, keimanan setiap umat manusia akan diuji dengan kehadiran Dajjal. Dajjal akan menjadi penggoda terberat dan penyebar fitnah sebelum hari kiamat tiba. Dengan segala tipu dayanya, ia akan menjerumuskan manusia hingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Namun ternyata bukan hanya Dajjal yang menjadi musuh umat Islam. Ada sosok manusia yang justru lebih berbahaya dibandingkan makhluk bermata satu itu. Tidak ada orang yang menyangka bahwa ternyata sosok tersebut lebih berbahaya dibandingkan Dajjal. Perilaku mereka selama ini justru senantiasa mencerminkan kebajikan. Dalam buku Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama. Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka bahkan terkesan lebih berbahaya ketimbang Dajjal? Ini penjelasannya seperti disitat dari kisah hikmah. "Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal," sabda Nabi SAW. Sebagian sahabat bertanya, "Siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Dia adalah ulama yang buruk." Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal. Pasalnya Dajjal itu nyata, jelas bentuk dan fisiknya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, ke dalam dosa, dan ke dalam keburukan hingga terjerumus di dalam neraka. Sementara ulama yang buruk, tutur Imam Al-Ghazali, kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya atau teladannya. Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman, lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan. Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan. Bahasa sikap lebih fasih daripada bahasa lisan, sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata. Lebih lanjut, dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata. Imam Al-Ghazali melanjutkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata. Sebab orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar. Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam berani berbuat durhaka kepadanya. Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban.
Sebab jiwanya sebenarnya bodoh, terus menipu angan-angan serta harapannya. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala. Tentu nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman. Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu. Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci, lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal soleh, agar ilmu menyelamatkan bukan membahayakan atau menjerumuskan. Sahabat yang beriman, itulah yang dimaksud Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya dia adalah ulama yang buruk. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.